Shalom, apa kabar? Kiranya semua sehat di dalam perlindungan penyertaan Tuhan dan kiranya kita terus semangat hari-hari ini. Puji Tuhan, saudara, ada suatu harapan yang baru, sesuatu hal yang indah, kabar yang baik bahwa eh, pandemi ini sudah mulai landai, khususnya di daerah Jawa, Bali. Saudara, itu sebuah eh, kesukaan bagi kita, artinya bahwa segala sesuatu itu masih bisa kita lewati dan kita selalu percaya bahwa ada waktunya nanti semuanya akan kembali seperti sedia kala. Oleh sebab itu mari kita tetap perkuat iman kita tetap jangan kendor, kita tetap berdoa, banyak memuji menyembah Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Kalau kita tidak banyak menyembah memuji Tuhan, tidak banyak baca firman, maka roh kita akan lemah. Kalau roh kita lemah, sekali lagi kita akan mudah sekali dikalahkan oleh segala sesuatu intimidasi dari kuasa roh jahat. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan tentang Kristen yang ragu-ragu. Karena sebuah keraguan-raguan itu akan membuat kita itu dilema ketika kita harus mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu kekristenan yang ragu-ragu, dampaknya dia pasti tidak akan pernah bisa mengalami sesuatu terobosan-terobosan yang baru dalam hidupnya. Bahkan sekali lagi Tuhan akan berpikir ulang untuk memakai orang yang ragu-ragu. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan firman Tuhan, orang yang bimbang, yang ragu-ragu itu seperti gelombang air laut yang tidak menentu, saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat yang 1 sampai ke 24. Saudara, dalam Hakim-Hakim 4 ini ada sesuatu yang istimewa, saudara. Karena apa, saudara? Yang dipakai sebagai hakim bukannya Barak, tapi Deborah, seorang wanita. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang membunuh Sisera itu juga bukan Barak, tapi seorang wanita, Yael, saudara. Ini kan sesuatu yang tentunya tidak wajar, saudara. Dan saudara, mari kita selidiki kenapa ini bisa terjadi, saudara. Saudara, kalau kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi orang Israel melakukan sesuatu yang jahat ketika Ehud sebagai hakim sudah mati. Ini sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Ketika sebuah pemimpinnya meninggal, maka dia akan kembali liar. Mereka tidak ada yang memimpin. Oleh sebab itu dalam zaman hakim-hakim selalu ada pergantian estafet, saudara. Dan saudara perhatikan di sini, setelah Ehud mati, maka orang Israel melakukan pula apa yang jadi mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Heroset Hagoyonim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, saudara, di sini saudara perhatikan, ketika bangsa Israel mulai membelakangi Tuhan, ketika mereka melakukan sebuah dosa, kembali mengulang sesuatu yang sama, maka Allah membiarkan dia dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dan yang lebih tragis, saudara, di sini 20 tahun mereka ditindas. Perhatikan poin yang pertama. Melakukan dosa yang diulang-ulang akan membuat Tuhan membiarkan kita dikalahkan oleh musuh. Kalau kita membelakangi Tuhan, melakukan suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan, maka kita juga sama akan tertindas. Kita akan dibiarkan kalah. Bahkan Tuhan menyerahkan kepada musuh kita. Seberapa banyak di antara kita sering mengalami sebuah kekalahan. Sering hidupnya tertindas, tertekan, tertawan. Saudara, dalam pekerjaan selalu gagal. Dalam rumah tangga gagal. Dalam dunia usaha gagal. Dalam pelayanan gagal. Dalam sekolah, saudara studi sekolah gagal. Saudara tertawa dengan dosa-dosa yang ada. Saudara tidak bisa melepas dari dosa-dosa yang ada. Saudara selalu dikejar-kejar oleh dosa itu. Oleh sebab itu
Mari saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Saudara perhatikan, yang dilakukan bangsa Israel apa? Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kalau kita orangnya yang seperti ini saudara, saudara tertindas dalam kutuk keturunan, segala pekerjaan saudara gagal, setiap apa yang saudara lakukan selalu gagal, itu saudara bisa juga ada sebuah kutuk. Karena apa? Kita dibiarkan, memang tertindas. Oleh sebab itu kalau kita mengalami hal seperti ini saudara, saudara tidak bisa mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Ada saja yang membuat saudara tidak nyaman. Kegagalan demi kegagalan. Nah ini saudara perhatikan, artinya kita sedang ditindas. Saudara sedang ditindas. Sehingga orang yang ditindas, orang yang ditawan, saudara perhatikan. 1 tahun, 2 tahun dalam penjara saja rasanya sudah luar biasa tersiksa saudara. Apalagi 20 tahun ditindas, ditekan. Saudara bisa bayangkan saudara. Oleh sebab itu di sini saudara perhatikan, bangsa Israel berseru. Sekali lagi ketika kita mulai membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak taat dengan firman Tuhan, maka disitulah kita banyak akan mengalami permasalahan. Yang kedua, menjadi seorang laki-laki itu jangan lemah. Seorang pemimpin jangan lemah. Jangan ragu-ragu. Saudara, di ayat yang 4 dikatakan pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lapidot artinya apa? Lentera yang kecil. Kalau Deborah itu artinya lebah madu, sengatannya luar biasa. Oleh sebab itu kalau wanita itu sekali kuat memang kuat saudara. Wanita itu sebetulnya kuat dalam dirinya karena ada perbedaan dalam otak wanita. Dia bisa melakukan multi talent saudara. Kalau lelaki tidak bisa. Oleh sebab itu sudah perhatikan Lapidot, lentera yang kecil. Karena kecil lentera, api yang kecil. Oleh sebab itu pakai Deborah. Jadi kalau kita sebagai laki-laki saudara, roh kita kecil saudara. Kita penakut, peragu, bimbang. Lah ini saudara, saudara kan tidak pernah dipakai saudara. Bisa-bisa istri saudara yang dipakai Tuhan saudara. Saudara perhatikan kisahnya Ahab. Ahab itu dipengaruhi, dikuasai oleh Isabel. Sebetulnya dia masih melakukan banyak firman Tuhan yang benar. Buktinya ketika dia mengingini kebun anggurnya Nabot. Ketika Nabotnya tidak memperbolehkan untuk dibeli saudara. Ahab sebetulnya tidak melakukan suatu reaksi apapun. Dia hanya sekedar bermuram durja. Tapi perhatikan, keputusan Isabel membuat suatu perbedaan. Dia mengambil sebuah langkah kebijaksanaan. Jadi dalam pemerintahan itu yang lebih dominan Isabel. Ahab lemah. Demikian juga kita kalau kita sebagai seorang laki-laki, suami, pemimpin yang lemah. Maka Tuhan akan munculkan seseorang yang kuat. Dan di sini saudara perhatikan, Lapidot lentera yang kecil, suami yang lemah. Maka dipakailah Deborah, lebah madu. Saudara tahu lebah madu itu sekali nyengat, lebah itu pasti mati. Berarti wanita itu sekali dipakai Tuhan pasti sangat luar biasa saudara. Oleh sebab itu saudara perhatikan di sini dipakailah Deborah. Sekali lagi saya ingatkan, jangan menjadi seorang pemimpin, kepala rumah tangga, laki-laki yang peragu. Rohnya apalagi kecil. Apalagi pendalaman firman-Nya kecil. Karena seharusnya saudara, seharusnya seorang laki-laki itu seperti imam, nabi, seperti raja dalam rumah. Jadi bisa memberikan suatu kebijaksanaan, memimpin dalam kerohaniannya. Bagaimana kalau seorang laki-laki lemah imannya, lemah rohnya, pengetahuan firman Tuhan lemah, hubungannya dengan Tuhan lemah, maka hancurlah rumah tangga itu saudara. Contohnya seperti Isabel dan Ahab. Tidak ada sesuatu terjalin luar biasa dan saudara mengenaskan sekali matinya Isabel.
sangat dahsyat saudara, terpotong tubuhnya saudara, hanya tinggal kepala, bahkan hanya tinggal jari tangannya saudara, semua habis dimakan anjing karena suatu perbuatan yang sangat luar biasa kejamnya. Sekali lagi, miliki roh yang kuat seorang laki-laki, iman yang mantap saudara, lapidot, lentera yang kecil, obor yang kecil. Nah ini saudara, jangan saudara, karena nanti yang lebih dominan akan istrimu. Yang ketiga, saudara perhatikan, percayalah kepada setiap apa yang diperfirmankan oleh Tuhan dan lakukan tanpa perlu pertimbangan. Saudara perhatikan, kenapa kok dipakai Deborah? Karena saudara perhatikan, Tuhan ingin menunjukkan kalau seorang laki-laki lemah, peragu, Tuhan bisa memunculkan seorang yang lemah untuk menjadi seorang yang dahsyat, yang dikuatkan. Wanita memang kalau kita lihat sepertinya seperti lemah, tapi sebetulnya tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Oleh sebab itu sekali lagi perhatikan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa dijadikan sebagai orang yang kuat. Deborah itu yang menjadi orang yang luar biasa saudara. Saudara perhatikan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jelaskan firman Tuhan ini. Barak disuruh maju berperang, dan Tuhan akan menyerahkan Sisera kepada Barak dan pasukannya. Tapi saudara perhatikan di sini saudara, Barak tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Deborah. Seberapa banyak kita kadang seperti itu dengan firman Tuhan, saudara. Kita sering bimbang, ragu untuk melakukannya. Jelas dalam firman Tuhan banyak janji-janji. Firman itu selalu dua sisi. Nabur, nuai, itu ada dua sisi, saudara. Kalau engkau merenungkan firman-Ku siang dan malam, kau akan berhasil dan beruntung. Itu dua sisi terus, saudara. Dua sisi. Kalau engkau melakukan, pasti akan mendapat. Begitu, saudara. Tapi kadang kita ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, untuk memberi saja ragu-ragu. Padahal jelas ketika engkau memberi, maka engkau akan diberi. Sekali lagi kadang sering kita itu kalau dengan firman Tuhan itu masih banyak pertimbangan. Saudara, kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-4 sampai 6. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatunya. Taburkanlah benih pagi-pagi dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak akan mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama. Jadi saudara, kalau kita selalu banyak pertimbangan dalam melayani Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, saudara tidak akan pernah melihat apa-apa, dikatakan tidak akan menuai. Tapi kalau kita mau memutuskan hal-hal duniawi, saudara harus berpikir bahkan sampai 100 kali atau 1000 kali. Tapi kalau saudara untuk melakukan firman Tuhan, jangan pakai pertimbangan yang selalu detail, saudara. Pasti saudara akan gagal, saudara. Tidak akan menuai dikatakan di sini. Tapi kalau dengan urusan yang duniawi, masalah pekerjaan, dalam mengambil sebuah keputusan, itu saudara harus berpikir 10 kali, saudara. Saudara katakan siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Jadi kadang-kadang kita kan tidak tahu anginnya, saudara. Nunggu angin dari utara, nunggu angin dari selatan, tidak akan nabur-nabur, saudara. Sama. Artinya kalau kita di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam melakukan firman Tuhan, lakukan saja, tidak perlu pertimbangan yang banyak. Tapi kalau saudara untuk memutuskan hal duniawi, misalnya saudara mau menikah,
mau bekerja, mau sekolah itu harus betul-betul masak, buka usaha, harus dipertimbangkan dengan masak. Tapi kalau dengan firman Tuhan jangan banyak pertimbangan. Ketika sudah digerakkan dek oleh Roh Kudus, lakukan. Jangan saudara tunda, tunda gagal saudara. Tunda pasti gagal saudara. Jadi kalau firman Tuhan sudah madek di hati saudara, Roh Kudus gerakkan, lakukan saja. Jangan ditunda, ditunda pasti gagal saudara. Saudara perhatikan di sini. Kembali kepada kitab Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan 7. Barak tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Deborah. Dan apa yang terjadi saudara dalam ayat yang ke-8. Yang ke-8 dikatakan saudara, Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saudara lihat apa yang terjadi saudara. Jadi kalau kita tidak percaya dengan firman Tuhan, kita ragu-ragu dengan kemampuan kita saudara. Kita bergantung kepada orang lain bukan kepada Tuhan. Jadi Barak ini bergantung kepada Deborah saudara. Deborah maju, dia ikut maju. Deborah mundur, dia ikut mundur saudara. Jadi tidak punya pendirian saudara. Sekali lagi, jangan kita menjadi Kristen yang ragu-ragu, yang tidak punya pendirian, yang tidak percaya akan kemampuan saudara. Karena setiap orang pasti diberi kemampuan oleh Tuhan suatu talenta. Dan saudara harus bergantung kepada Tuhan bukan manusia saudara. Dan ini sepertinya kan lucu. Malah dia sama Deborah yang tidak ahli perang kan. Dia seorang nabi yang tidak ahli perang. Malah dia pingin bersama Deborah. Oleh sebab itu saudara perhatikan apa yang terjadi saudara. Apa yang terjadi saudara? Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Saudara perhatikan. Tidak mendapat suatu penghormatan. Oleh sebab itu Barak ini tidak termasuk salah satu hakim saudara. Yang masuk adalah Deborah. Tidak dapat suatu penghormatan dari Tuhan. Sekali lagi kalau saudara mengikuti Tuhan jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, jangan penakut saudara. Ini kan penakut saudara, hanya ikut, angka ikut. Ragu-ragu saudara, tidak pede dengan kemampuan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama kita, kan harusnya saudara pede. Saudara sering menyanyikan lagu-lagu, Tuhan yang menyertaiku, Tuhan yang memberkatiku, yang melindungiku. Bahkan dikatakan melewati air, sungai tidak tenggelam, melewati api tidak dihanguskan. Loh, saudara sudah menyanyikan seperti itu kan berarti saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan hidup saudara harusnya kan. Jadi saudara harus lebih dahsyat, harusnya lebih yakin, percaya diri, pede. Apapun yang terjadi, tetap percaya, yakin Tuhan besertaku. Wah gitu kan saudara harusnya. Dan ini saudara lucu sih saudara di sini. Akhirnya tidak mendapat kehormatan dari Tuhan. Sayang kan? Barak tidak diperhitungkan saudara sebagai seorang hakim. Tapi di sini yang dipakai adalah Deborah. Yang terakhir, hidup jangan mengekor orang lain, pasti akan lambat majunya, ketinggalan saudara. Ini kan mengekor Deborah ini saudara. Orang yang hidupnya hanya mengekor, hanya di belakang ngikut, yang di depan saja, tidak akan maju. Oleh sebab itu jangan saudara terlalu bergantung kepada manusia. Sepertinya nasib hidupmu itu saudara gantungkan kepada seseorang, jangan saudara. Saudara bukan tipe seperti itu, gantungkan hidupmu kepada Tuhan, bukan kepada seseorang. Kalau seseorang mati saudara ya tidak bisa apa-apa saudara. Ya kan, jangan digantungkan hidupmu kepada seseorang, jangan suka menjadi ekor. Karena ekor itu hanya mengikuti yang di atas kepalanya, kepalanya sana ikut sana. Contohnya seperti Saul dan Yonatan. Yonatan itu akhirnya mati karena Saul ikut mati saudara.
Setianya Yonatan luar biasa kepada Saul, memang ayahnya. Jadi matinya sama-sama kesetiaannya dia, saudara. Karena dia mengikuti ayahnya. Jadi mari saudara perhatikan di sini, hidup jangan hanya mengekor orang lain. Kalau sudah waktunya saudara mampu berdiri sendiri, ya lakukan saudara. Kalau selamanya saudaranya puas dengan mengekor, kalau seseorang yang saudara andalkan itu berubah suatu saat, karena manusia itu gampang berubah. Manusia itu tidak bisa menjamin segala sesuatunya, saudara. Bisa berubah, saudara. Tapi kalau Tuhan tidak pernah berubah, ini saudara, masalahnya Barak hanya mengekor Deborah. Dia seorang lelaki, tapi dia mengekor seorang Deborah. Dan saudara, ayat 9 tadi dikatakan, tidak mendapat penghormatan. Nanti kita lanjutkan di seri kedua, saudara. Ini saya buat seri karena panjang, saudara. Tapi sekali lagi, mari saudara, dengan firman Tuhan hari ini, saudara ingat, jangan kita itu menjadi orang yang ragu-ragu dalam kekristenan. Kalau saudara lakukan firman, lakukan dengan benar. Tidak usah banyak pertimbangan. Jangan banyak pertimbangan untuk melakukan firman Tuhan. Kalau engkau digerakkan Roh Kudus, lakukan, ya lakukan. Seperti ketika saya tiba-tiba saudara, diteguhkan oleh firman Tuhan minggu pertama kemarin. Saya tuh sebetulnya ingin sekali saudara, di tengah pandemi ini gereja Lampion itu bisa benar-benar menjadi berkat. Saudara perhatikan baik-baik, kita sering mendoakan, saya itu seperti kayak ketegur ketemplak saudara. Setiap hari saya berdoa di tempat ini. Saya mendoakan kota, mendoakan bangsa. Tapi hanya sekedar doa, tidak ada suatu tindakan yang nyata, yang real saudara. Saya disadarkan ketika ada seseorang memberikan kepercayaan waktu itu pakai nama GBI Lampion untuk memberikan berkat kepada sebuah kelurahan. Ini sebuah kesaksian, saudara. Jadi GBI Lampion dipercaya untuk menyalurkan saja. Hanya untuk menyalurkan, saudara. Begitu saya salurkan, saudara tahu Roh Kudus nemplak saya. Kamu itu apa? Kamu hanya penyalur. Kamu tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Hanya penyalur. Kaget saya, saudara. Kaget, saudara. Oh ya, ampuni Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Saya minta kau teguhkan, Tuhan. Kalau engkau meneguhkan, saya akan bergerak, saudara. Pertama saya minta tanda ada seseorang nanti yang akan memberi berkat. Yang akan menolong untuk mewujudkan visi. Saya kasih nama Solo Blessing, saudara. Jadi saya pengen menolong orang-orang yang insoman di rumah. Yang pertama memang lewat kelurahan. Yang kedua, setelah yang sakit tentunya yang berkekurangan kena dampak PPKM. Ini kesaksian saudara. Saya minta peneguhan Tuhan. Dan saudara perhatikan ketika perjamuan kudus saya dapat ayat tentang apa saudara? Berbelas kasihan, milikilah kemurahan hati. Kaget saya. Berarti ini dari Tuhan. Saya tidak ragu-ragu. Saya melangkah, saudara. Saudara tahu keadaan posisi gereja kita, saudara. Keuangan kan, saudara, apalagi di tengah pandemi, saudara. Saya tidak mungkin akan mengambil banyak dari keuangan untuk gereja ini. Saudara. Saya berdoa, Tuhan kalau itu maumu, gereja ini bertindak melangkah. Berikan sesuatu yang dahsyat. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Modal 4 sak beras dengan 2 krat telur sampai sekarang tidak habis-habisnya. Tidak habis-habisnya, ada pelipat kali gandaan, saudara. Pelipat gandaan, saudara. Saya kaget ada orang yang tiba-tiba juga mau, saudara. Saya siap untuk memberi.
Saudara bayangkan, itu kalau dari Tuhan, ya seperti itu saudara. Firman Tuhan jangan ragu-ragu. Ketika saudara dikasih sesuatu tanda, sebetulnya kan Barak ini kan sudah dikasih tanda sama Deborah. Majulah tak, nanti kuserahkan Sisera ke dalam tanganmu. Itu kan sudah jelas saudara, tapi lihat, tidak mau melangkah. Saya tidak mau momen yang indah ini saudara, tidak saya lakukan. Dan puji Tuhan saudara, hati saya bersuka cita. Biarpun memang sangat berat sekali saudara. Saya bergumul Tuhan nanti kalau habis gimana, ini Tuhan kalau habis gimana, saya bergumul saudara. Tapi ternyata seperti janda buli-bulinya Elisa. Saya yang ngomong, Tuhan kalau nanti sudah stop, tidak ada yang ngasih berkat donatur ya stop. Saya gitu aja saudara, tanda dari Tuhan saya gitu aja. Kalau itu berhenti berarti saya harus stop. Dan Tuhan siapkan semuanya, pemasaknya dengan sukacita, alat-alatnya semua, wah komplit semua. Saya sampai, wah Tuhan luar biasa. Sampai tenda semua ada semua. Inilah saudara, dengan firman Tuhan jangan ragu-ragu. Lakukan langkah bergerak saudara. Saya ketika ditemplak seperti itu, kamu hanya berdoa saja. Tapi reaksimu apa dengan doamu? Doakan kota dengan kota dengan kota apa saudara? Tapi begitu saya keliling dengan tukang-tukang parkir saya kasih, waduh mereka antusias, hati saya, ternyata mereka membutuhkan. Tukang becak, gelandangan, waduh. Terima kasih saya katakan Tuhan, terima kasih. Sekali lagi firman Tuhan, lakukan saja, jangan bimbang, jangan ragu kalau firman Tuhan. Tuhan pasti yang akan melakukan itu benar ya dan amin. Kadang kita seperti itu, ragu-ragu dengan firman Tuhan. Jadi Barak ini orang yang ragu-ragu, penakut saudara. Tapi kalau memang ini kan sudah diteguhkan tadi di ayat yang keempat tadi, yang majulah, aku akan kuserahkan. Loh, sudah saudara. Sama kita kan suka begitu. Majulah, lakukan sesuatu, nanti aku yang akan berperang. Loh, sudah kan seperti itu saudara. Biarlah bagian Tuhan yang melakukan, kita hanya melakukan bagian kita. Masalah Tuhan memberkati, masalah Tuhan akan menyediakan semuanya, itu urusan Tuhan. Yang penting lakukan sesuatu kebaikan. Di tengah kesukaran, di tengah situasi seperti ini, orang di luar sana ternyata sangat banyak membutuhkan. Orang yang insoman, orang-orang parkir, tukang parkir yang terdampak saudara, tukang becak yang terdampak, ojol saudara, ojek online itu saudara terdampak, kuli-kuli panggul terdampak. Saya Tuhan terima kasih, jauhkan semua dari kesombongan, tapi sejujurnya juga berat saudara. Tapi saya percaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi yang pertama, sekali lagi jangan melakukan dosa yang diulang-ulang. Itu akan membuat saudara kalah, gampang dikalahkan oleh musuh karena Tuhan membiarkan. Kalau di bahasa sehari-hari Tuhan menyerahkan. Jadi dibiarkan, diserahkan saudara. Masa bodoh, gitu bahasa Jawanya. Masa bodoh, karena kamu melakukan seperti itu, ya kan? Sehingga kehilangan kemuliaan. Orang itu kalau melakukan dosa, kehilangan kemuliaan. Ingat saudara, orang yang melakukan pelanggaran dosa akan kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan hadirat Allah, kehilangan Allah, wibawa Allah dalam diri mereka. Jangan main-main dengan dosa, saya katakan. Jangan main-main sebuah kejahatan. Saudara perhatikan, setiap bangsa Israel main-main dengan dosa, Allah meninggalkannya saudara. Jangan, sekali lagi saya ulangi lagi, jangan main-main dengan sebuah dosa kejahatan, karena contohnya bangsa Israel, setiap dia berdosa kemuliaan Allah keluar. Hopnida benih ketika melakukan sebuah kejahatan, kemuliaan Allah turun, ikabot, kemuliaan Allah meninggalkan. Jadi sekali lagi jangan sentuh dosa. Jangan sentuh dosa. Kemuliaan Allah akan hilang dari hadapanmu. Kalau saudara kemuliaan hilang, sudah iblis masuk dengan mudah. Yang kedua, menjadi seorang laki-laki pemimpin, jangan lemah, jangan penakut. Ya, yang ketiga, percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan dan lakukan tanpa perlu pertimbangan. Kalau firman Tuhan jangan perlu pertimbangan, banyak pertimbangan gagal. Kalau urusan dunia harus bahkan 100 kali pertimbangan terus. Sebuah keputusan harus dipertimbangkan. Yang keempat, jadi orang harus percaya diri, jangan ragu-ragu. Tidak yakin dengan kemampuannya. Hidup jangan bergantung kepada orang lain. Nasibmu jangan digantung oleh orang lain,
tapi bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, hidup jangan mengekor. Suka mengekor, mengikuti saja. Saudara tidak akan pernah maju. Karena ngekor itu di belakang terus, tergantung yang di sononya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami selalu percaya supaya kami menjadi orang yang tidak ragu-ragu dalam firman Tuhan. Bukan penakut dalam melakukan firman Tuhan. Dan aku selalu berdoa mereka menjadi orang-orang yang benar-benar bergantung di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada seseorang sehingga nasib hidupnya ditentukan oleh seseorang. Mati hidupnya ditentukan oleh seseorang. Kamu berdoa, jauhkanlah dari seluruh umat-Mu Tuhan. Jauhkan di antara mereka semuanya itu Tuhan. Dan kamu selalu berdoa mereka menjadi orang-orang yang paham firman Tuhan. Yang paham firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan benar. Dan supaya mereka juga mengalami firman Tuhan. Mengalami firman Tuhan. Bukan hanya melihat atau mendengar dari kata orang. Tapi benar-benar mengalami firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat umur panjang. Kami bersyukur buat kesembuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat oksigen yang Kau berikan, udara yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Bahkan berkat pemeliharaan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur semuanya ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Mari semuanya dikasih Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat yang spesial daripada Bapa-Mu yang di surga. Berkat yang indah, yang luar biasa, yang bisa Kau nikmati, yang bisa Kau rasakan, yang memberikan damai sejahtera. Keluarga-Mu diberkati, pernikahan anak-anak semua diberkati dalam anugerah Tuhan. Pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu, sekolah-Mu diberkati semuanya. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka apapun. Dan Tuhan melindungi, Tuhan memberkati sampai selama-lamanya. Terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.